Saudara, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan pagi hari ini ketika kami boleh datang di hadapan-Mu, membuka diri kami secara terbuka di hadapan-Mu, transparan di hadapan Tuhan, untuk kami kemudian boleh menaikkan segala puji syukur kami, tetapi juga kemudian Tuhan boleh menilik hati kami, dan kemudian mengoreksi, meluruskan kami. Berdoa menyerahkan untuk perenungan firman Tuhan yang sebentar kami akan baca dan renungkan ya Bapa. Sertai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, dan juga sertai setiap kami yang bersama-sama merenungkan, supaya kami boleh belajar dan diberkati, diubahkan melalui firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, baik yang di tempat maupun yang di Zoom. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Roma pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan 12. Roma pasal yang ke-14, ayat 1 sampai dengan 12. Satu bagian yang cukup panjang, tetapi mari kita membacakan seluruhnya. Saya mengajak kita untuk membacakan bersama-sama. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, saudara-saudari membacakan ayat yang genap. Demikian seterusnya, sampai nanti 2 ayat terakhir kita akan bacakan bersama-sama. Roma pasal 14 ayat 1 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya Ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Karena ada tertulis bersama-sama, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan renungkan bagian ini, dan kemahasiswaan memberikan judul saling merangkul tanpa menghakimi. Setelah saya selidiki bagian ini, saya baca bolak-balik, saya mendapati bahwa judulnya sudah tepat, dan dengan sukacita saya menerima judul ini. Saya terutama sangat bersyukur karena dengan judul ini, setidaknya dari judulnya saja, saudara sudah tahu bahwa nanti setelah saya selesai berkhotbah, apapun isinya, kita saling merangkul, jangan dihakimi. Ya, baik oleh Pak Johan sebagai dosen homiletik, maupun apalagi kemahasiswaan yang memberikan judul ini, kita jangan saling menghakimi. Saudara, tentu saja yang dimaksudkan oleh bagian ini tidak sesederhana itu. Ya, tentu tidak sesederhana itu. Judul yang diberikan juga bukan berarti kemudian untuk setiap hal di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan kita, kita tidak ada yang boleh melontarkan masukan, bahkan dalam tanda kutip kritikan yang membangun. Ya. Tentu saja kita tidak memahaminya seperti itu, bukan? Apakah Pak Johan berhak untuk memberikan masukan untuk latihan khotbah saudara? Atau saudara akan mengatakan, Pak, jangan menghakimi. Atau apakah dosen berhak untuk mencoret paper saudara lalu menulis, apa ini? Ya. Yang jelas, begitu.
Apakah dosen kemudian berhak untuk memberikan, atau wakil ketiga berhak untuk memberikan SP untuk pelanggaran saat saudara praktik pelayanan misalnya? Kita mendapati bahwa di dalam Alkitab ada bagian-bagian yang memang kadang-kadang kita perlu cermati lebih dulu untuk memahaminya. Misalnya ada bagian-bagian seperti Roma 14 ini, yang mengatakan jangan saling menghina, jangan saling menghakimi. Ada juga bagian Matius pasal 7, misalnya yang Tuhan Yesus mengatakan jangan engkau menghakimi. Karena dengan ukuran yang engkau kenakan itu, engkau juga akan dihakimi. Tapi juga kita mendapati ada perikop-perikop seperti Matius pasal 11, ayat 20-24, Matius 23, bahkan seluruh pasal itu, dan Galatia 1 ayat 9 misalnya, yang berisinya itu adalah penghakiman, bahkan kita boleh katakan adalah kecaman, bahkan kutukan. Apakah sikap kita terhadap bagian-bagian seperti ini, saudara? Untuk kita bisa memahaminya, maka yang selalu kita tekankan ketika saudara membaca Alkitab dan kemudian menafsirkan adalah bahwa kita harus selalu memperhatikan konteks. Di dalam konteks Matius 11, maka penghakiman Tuhan Yesus terhadap kota-kota itu adalah karena kota-kota itu menolak Kristus yang datang untuk menyelamatkan manusia. Di dalam Matius pasal 23, Tuhan Yesus menghakimi, mengucapkan kalimat-kalimat celakalah engkau, itu ditujukan kepada para pemimpin agama yang munafik, yang justru menghalangi orang-orang memasuki kerajaan Allah. Dan di dalam Galatia pasal 1 ayat 9, Paulus mengutuk mereka yang memberitakan Injil yang berbeda, yang berarti penolakan terhadap pribadi dan karya Tuhan Yesus Kristus. Sementara di dalam konteks Matius pasal 7, misalnya ketika Tuhan Yesus memberikan perintah untuk tidak menghakimi, itu diberikan kepada orang-orang yang menghakimi orang-orang lain, sementara mereka sendiri melakukan kesalahan yang bahkan bisa lebih parah lagi. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang munafik. Di dalam konteks Roma 14 ini pula, perintah untuk tidak saling menghina dan saling menghakimi ini diberikan kepada mereka yang kuat imannya dan mereka yang lemah imannya. Maka saudara, kita perlu untuk memahami konteks bagian ini sebelum kita bisa mengatakan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma ini. Saudara, jemaat di Roma ini adalah sebuah jemaat yang sangat beragam. Kita tahu ada orang-orang Yahudi di sana, ada orang Yahudi Kristen di sana. Ya, kita tahu ada orang-orang yang misalnya seperti Priscilla, Aquila yang pernah diusir dari Roma. Ya, menandakan memang ada kehadiran orang Yahudi Kristen di sana. Tapi yang jelas di sana banyak juga orang Kristen bukan Yahudi. Mereka mempunyai latar belakang sosial budaya, pemahaman tentang agama mereka yang lama, dan pemahaman mereka tentang kekristenan yang sangat berbeda. Dan di tengah-tengah keperbedaan itulah, maka banyak muncul praktik yang lahir karena latar belakang mereka. Ya, sebagai contoh misalnya, yang sudah Paulus singgung di dalam bagian ini, ya, dua praktik. Yang pertama adalah tentang jenis makanan. Ada orang-orang yang tanpa keberatan hati nurani itu kemudian makan apa saja. Ya, tetapi saya bisa membayangkan bahwa misalnya orang-orang Yahudi Kristen pada masa itu, mereka tidak akan dengan gampang kemudian misalnya makan daging babi. Ya, apalagi misalnya mereka makan saksang B2, B1 begitu ya, B2 ya. Itu pasti adalah sesuatu yang najis bagi mereka, sekalipun mereka kemudian menjadi Kristen, tidak mudah bagi mereka untuk kemudian melakukan itu. Hal yang lain adalah bahwa yang satu menganggap hari yang satu lebih penting, sementara yang lain tidak terlalu penting. Saudara, hal-hal ini, misalnya soal makanan tadi, kita tahu Petrus sendiri sudah pernah melihat penglihatan makanan yang haram yang Tuhan turunkan dari langit, dan Petrus disuruh makan begitu. Ya, walaupun itu adalah sebuah tindakan simbolik untuk sesuatu yang lain juga, tapi memang Tuhan di dalam perjanjian baru itu tidak seperti di perjanjian lama melarang orang Yahudi memakan makanan tertentu. Maka sebenarnya ini adalah masalah soal pilihan, saudara. Ya. Dalam situasi inilah ketika kemudian mereka saling menghina dan saling menghakimi, Paulus katakan, jangan saling menghina dan jangan saling menghakimi. Kalau untuk hal-hal yang serius seperti dalam Galatia pasal 1 ayat 9, ketika Paulus melihat ada Injil yang berbeda diberitakan, maka dia katakan, terkutuklah dia. Kalau ada yang memberitakan Injil yang berbeda dari yang kami beritakan, terkutuklah ia. Dia tidak segan-segan untuk mengecam, untuk bahkan mengutuk mereka yang memberitakan Injil yang berbeda. Tetapi untuk hal yang memang adalah sifatnya pilihan dan memang Tuhan sudah mengizinkan, Paulus katakan, jangan kita saling menghakimi dan kita jangan saling menghina. Ada beberapa hal yang melandasi pengajaran Paulus ini. Pertama, saudara, bahwa sebagai manusia kita harus mengakui bahwa kita tidak mempunyai semua informasi dan kita tidak
memahami fakta seperti yang kita pikirkan. Saudara, salah satu yang sangat berbahaya adalah asumsi-asumsi kita, bukan? Kalau kita berasumsi bahwa orang lain melakukan ini dan itu, tapi kita tidak pernah benar-benar tahu dengan persis apa yang dilakukan oleh orang tersebut, kita bisa mengeluarkan tafsiran apa saja. Kita bisa berpikir orang itu begitu baik hanya karena dia melakukan satu kebaikan buat kita, misalnya. Begitu juga kita bisa berprasangka orang ini begitu jahat bagi kita hanya karena dia lakukan sesuatu yang mungkin kita juga tidak berkenan. Ya. Saudara, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang bisa sangat subjektif demikian rupa, sehingga kita bisa sangat menduga-duga, berasumsi, suuzon, kata orang, begitu. Bahkan kemudian kita bisa memfitnah orang untuk sesuatu yang sebenarnya tidak dimaksudkan seperti itu. Maka saudara, kita harus benar-benar hati-hati memang di dalam kita menyampaikan kritikan atau misalnya kita menyampaikan sesuatu. Hal lain yang Paulus tuliskan sangat jelas sekali di dalam bagian ini adalah pertanyaan tentang siapakah engkau, begitu. Siapa kita? Di dalam pasal 14 ini kita bisa lihat ada beberapa tempat ya Paulus menanyakan pertanyaan itu, mengajak kita untuk berefleksi, mengajak jemaat di Roma ini untuk mereka berefleksi. Siapakah engkau? Siapa kalian? Siapa kita? Ya. Apa yang Paulus ingin katakan adalah yang berhak menghakimi yang pertama adalah bahwa hanya Allah yang berhak untuk menghakimi. Dan ini bahkan dia tekankan lagi di ayat 11 dan 12 itu, ya, semua orang akan bertukuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Allah. Ya. Semua orang akan dihakimi oleh Allah dan bukan tugas kita untuk menghakimi. Baru kemarin Saudara Michael Tulak menyampaikan khotbah dari Kejadian 50 Yusuf, ya. Saudara ingat apa yang Yusuf katakan ketika saudara-saudaranya datang kepada dia? Saudaranya kenapa setelah sekian lama mereka ketemu di Mesir? Ya, saudara perlu tahu itu bukan kejadian mereka baru ketemu kemarin, lalu hari ini mereka datang lagi minta ampun. Enggak. Mereka sudah bersama-sama tinggal di Mesir sekian lama, ya. Lalu kemudian ayah mereka meninggal. Ketika ayah mereka meninggal, saudara-saudaranya ini takut kalau Yusuf kemudian akan mendendam lagi kepada mereka. Kenapa? Karena mereka sadar betul, mereka sendiri sadar betul apa yang kita lakukan terhadap Yusuf ini jahat. Ya. Dan untuk kejahatan yang seperti ini layak benar kalau Yusuf kemudian punya pikiran untuk mendendam. Barangkali mereka sendiri punya pikiran kalau saya pasti akan saya balas, begitu. Ya. Itu sebabnya kemudian mereka datang kepada Yusuf bawa-bawa namanya Yakub. Padahal kita nggak pernah benar-benar tahu ya, karena kisahnya nggak ada. Barangkali mereka bawa-bawa namanya Yakub. Oh, orangnya sudah meninggal, begitu. Ya. Sebelum ayahmu meninggal, dia mengatakan begini-begini, kan gitu kan? Karena memang jahat betul. Dan Yusuf juga mengakui bahwa apa yang saudara-saudara lakukan itu jahat. Kamu telah mereka-rekakan yang jahat, bukan sekedar oh kamu menyentil aku, kamu mendorong, menjorokin aku, bukan. Hidup Yusuf sebenarnya saat itu bisa benar-benar habis, benar-benar tidak punya masa depan. Dia terjual jauh dari keluarganya, sadar bahwa mereka masih ada, tapi dia benar-benar hancur. Maka itu adalah sebuah kejahatan yang luar biasa. Kalau orang lain yang jorokin kita, orang lain yang menjual kita, ya sudahlah, itu orang lain. Tapi ini saudara-saudaraku, my own blood. Maka saudara, menghadapi situasi ini sebenarnya bisa saja Yusuf kemudian memang membalas. Tapi kita melihat Yusuf mempunyai satu pemahaman, di dalam hidupnya segalanya itu diarahkan kepada Allah. Ketika dia digoda untuk berdosa, dia katakan, apa? Bagaimana bisa aku berdosa terhadap, ketika digoda oleh Tante Potifar, bagaimana bisa aku berdosa kepada tuanku Potifar? Apa dia mengatakan begitu? Enggak. Dia menilai segala tindakannya selalu dari ukuran Allah. Bagaimana bisa aku berdosa, berbuat dosa demikian terhadap Allah? Dan di dalam bagian ini dia mengatakan, aku inikah pengganti Allah. Dia sadar betul bukan dialah yang harus menghakimi, dialah yang harus membalaskan, sekalipun diakui. Kalian telah melakukan yang jahat. Kalian perlu tahu itu, jahat sekali. Ya. Ini bukan perkataan apa yang kau lakukan itu jahat seperti di film AADC gitu ya. Ya itu di sana mah apa yang kamu lakukan itu menyakiti hatiku, yang kamu lakukan itu membuat aku terluka. Itu aja pemaknaannya. Tapi di sini ketika Yusuf mengatakan apa yang kau lakukan itu jahat, itu benar-benar jahat. Tapi dia bisa mengambil kesimpulan, aku inikah
pengganti Allah. Hanya Allah yang bisa menghakimi sampai demikian rupa. Hal yang lain yang Paulus juga tuliskan di dalam bagian ini adalah bahwa kita adalah sesama orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Allah. Saya rasa di sini ada message seperti yang Tuhan Yesus katakan tentang hamba yang diampuni itu. Kalau ada hamba yang diampuni 10.000 talenta, harus bisa mengampuni yang 100 dinar. Ya, saya melihat ada jejak-jejak seperti pesan ini di sini. Kita adalah sama-sama yang diselamatkan oleh Kristus, dia mati untuk kita, ya. Maka tidak selayaknya kemudian kita dengan mudah kita menghakimi. Ya, kita sadar bahwa Allah akan berkuasa menjaga kita, setiap kita, saya, saudara, dia, Allah berkuasa untuk memimpin dan semuanya itu ada di dalam kacamata demikian. Tetapi dia mengatakan bahwa Tuhan berkuasa menjaga kita terus berdiri, bukan berarti kemudian saya yakin Paulus tidak bermaksud mengatakan kalau begitu ya take it for granted begitu. Ya, hidup aja apa adanya. Ya, seperti hypergrace mungkin. Ya, hidup aja. Karena kita sudah past, present, and future sudah diampuni, kita hidup seperti itu. Ada beberapa hal yang kita lihat adalah bahwa fakta bahwa kita memang harus terus berdiri. Ya, Paulus menunjukkan bahwa Tuhan berkuasa menjaga kita terus berdiri. Artinya memang yang terhendaki adalah bahwa kita terus berdiri. Bahwa kita harus hidup dengan benar. Dan bahwa kita berdasarkan fakta bahwa Allah berkuasa dan dia akan menghakimi. Artinya apa? Kita akan dimintai pertanggungjawaban. Maka saudara, ini menjadi landasan bagi kita untuk kemudian kita bertindak. Landasan yang pertama untuk kita bertindak adalah bahwa dalam relasi dengan Allah. Di dalam relasi dengan Allah, kita harus sadar bahwa kita hidup coram Deo. Ya, apa itu coram Deo? In the presence of God. Semua tindakan, pikiran, perbuatan kita, semuanya itu ada di hadapan Allah. Dia tahu, dia melihat semuanya, dan semua itu kita lakukan untuk Tuhan. Itu yang berulang-ulang Paulus katakan. Kalau kita makan, kalau kita minum, kita lakukan segala sesuatu, itu semuanya untuk Tuhan. Kalau mereka makan, mereka memuliakan Tuhan. Kalau mereka tidak makan, mereka memuliakan Tuhan. Dan walaupun tidak tertulis secara eksplisit, kalau mereka observe hari tertentu, itu adalah demi menghormati Tuhan. Begitu bukan? Ya. Itu yang sangat penting, saudara. Di dalam Roma 14 ini, ayat 6 misalnya, siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Ayat 8, sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Saudara, ini adalah satu prinsip yang kita sendiri harus pegang, ya, bahwa seluruh kehidupan kita itu adalah untuk Tuhan. Ya. Maka ketika nanti saudara mengerjakan paper, saudara menyapu di bawah, ya, jangan karena tidak ada Pak Theo kemudian nyapunya selesai, begitu ya. Saya tahu sih saudara nyapu di bawah bersih-bersih semua, begitu. Kadang-kadang bunga itu sudah jatuh nempel ke injak-injak kan susah banget ya, tapi tetap bersih dan sebagainya. Tapi memang semua hal yang paling kecil sekalipun, ya, itu adalah kita hidupi untuk Tuhan. Yang kedua, dalam relasi dengan sesama, saudara. Kalau tadi adalah relasi dengan Tuhan, kita harus sadar bahwa kita hidup bagi Tuhan. Yang kedua, dalam relasi dengan sesama. Dan di sini saya meminjam dari pasal 13 sebelumnya. Kalau saudara perhatikan di dalam pasal 13, ayat 8 sampai dengan ke-14, di sana Paulus mengatakan khususnya di ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Dan kemudian di dalam pasal 14 ayat 15, yang masih ada lanjutan dengan bagian ini, Paulus katakan, sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Saudara, prinsip di dalam kita kemudian berelasi satu dengan lainnya adalah kasih. Artinya ketika kita kemudian nanti melihat ada pelanggaran-kah, ada sesuatu-kah, kita benar-benar harus ingat, satu, aku hidup untuk Tuhan, dia hidup untuk Tuhan, kita sama-sama hamba Tuhan, kita tidak saling menghakimi, dia yang berhak menghakimi, tapi kedua, ada prinsip kasih. Apakah saya akan mengatakan sesuatu, apakah saya akan melakukan sesuatu, ya, prinsip kasih yang harus dipikirkan. Dalam konteks kita bagaimana, saudara? Barangkali ini berkenaan dengan
peraturan asrama dan kampus? Ya. Apakah saudara harus ngomong atau tidak begitu? Apakah ini bicara soal melakukan tugas-tugas perkuliahan atau tugas-tugas sehari-hari? Apakah ini berkaitan soal pelayanan, ya, persiapan maupun pelaksanaan pelayanannya? Apakah ini berkaitan soal tugas-tugas lain? Ataukah ini berkaitan soal seseorang yang makan itu nggak kira-kira? Ya, semester lalu datang itu kurus, ya. Semester ini sudah naik 10 kilo. Ya, tapi makannya masih gak kira-kira barangkali. Apakah ini bicara soal orang yang tidak makan daging babi, tidak mau makan sayur di tengah situasi ini, tidak minum vitamin, hal yang sangat remeh sekalipun. Ya, atau misalnya boro-boro mengambil langkah iman ke toilet aja masih takut gitu, ajak-ajak temen gitu kan, gelap, takut setan gitu. Atau orang-orang kita tahu biblical worldview-nya belum pas, bagaimana kita bertindak terhadap mereka? Maka saudara, kita perlu cari tahu dulu dan lihat konteks apa yang orang ini lakukan. Apa yang menjadi konteksnya. Untuk hal-hal yang kemudian prinsipil, saya rasa kita bisa memberikan peringatan, kita bisa memberikan, mungkin mengajarkan sesuatu, kalau bukan kalian yang memberikan, barangkali dari sekolah yang memberikan. Atau bahkan dalam hal-hal tertentu, sekolah bisa saja sampai memberikan SP misalnya. Ya. Jangan kemudian kalian beranggapan itu sekolah menghakimi, begitu ya. Ya, sekolah bisa memberikan mungkin SP, bahkan kemudian memberikan skorsing dan bahkan mengeluarkan seorang mahasiswa. Saudara, ketika sekolah memberikan surat skorsing atau bahkan mengeluarkan seorang mahasiswa pun, itu dilakukan dengan berat hati. Kita sampai kepada sebuah kesimpulan bahwa ini adalah jalan yang benar bagi orang ini, untuk dia benar-benar kembali, dia menyadari hidupnya untuk Tuhan, dan kami melakukannya dengan kasih. Kami biasanya menjadi sangat mellow ketika mengeluarkan seorang mahasiswa. Sangat-sangat berat. Ya, tapi itu sesuatu yang memang harus dilakukan. Itu untuk hal yang prinsipil. Kita tidak bisa mengambil resiko bahwa untuk hal yang prinsipil, kita tidak memberikan peringatan apa-apa, sehingga kemudian orang itu menyesatkan dirinya atau bahkan orang lain. Ya. Untuk hal-hal yang sekunder, ketika kita sudah mencari tahu, kita lihat konteksnya ternyata ini adalah hal yang sekunder, mungkin kita bisa memberikan sekedar teguran-teguran yang bersahabat atau sharing pengalaman. Untuk hal-hal lain yang minor, kita bisa belajar mentolerir dan kemudian bahkan menerima bahwa barangkali hal itu tidak akan hilang dari diri mereka. Saya mengutip sebuah kalimat yang terkenal, tapi seringkali diperdebatkan nih asalnya dari mana. Ada yang mengatakan dari Augustine, ada yang mengatakan dari Peter Maederlin, begitu. Ada yang mengatakan dari seorang Yesuit bernama De Dominis. Nah, apa yang dikatakan itu yang penting. Ya, namanya kita boleh lupakanlah, nggak apa-apa. Perkataannya itu dia katakan begini, di dalam perkataan itu, in necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Ya. Saudara ngerti maksudnya? Saudara, ini bahasa Latin yang artinya, in essentials unity, in doubtful things liberty, in all things love. Di dalam hal-hal yang esensial, kesatuan, kita pikirkan kesatuan. Dalam hal-hal yang tidak esensial, atau yang masih doubtful, atau yang masih kita bisa perdebatkan, liberty, kemerdekaan. Dan di dalam segala hal, kasih. In necessaris unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas. Sebagai sesama umat percaya di STTA, maupun nanti ketika saudara lulus dari sini dan kemudian masuk ke ladang, kalau ada anggota tubuh Kristus yang lain yang lemah, yang bersalah, kita bisa memberikan teguran-teguran bersahabat, bahkan sampai bisa memberikan peringatan-peringatan yang lebih keras. Tapi ingat prinsip itu, kita hidup bagi Tuhan, kita bukan sedang menghakimi, dan kita melakukannya di dalam kasih. Lirik lagu Saling Jaga karya Bu Astri. Saudara masih ingat lagu itu? Ya, itu salah satu lagu yang sering kita nyanyikan, bukan? Saya rasa bukan karena buat nyenengin hatinya Bu Astri, bukan. Tapi karena memang liriknya, pesan di dalamnya itu begitu indah. Bila kau susah, bagaimana? Aku tak suka. Bila kau jatuh, aku tarikmu. Bila kau berbuat yang tidak benar, aku takkan tinggal diam. Gitu kan? Ya. Benar gak?
Saudara, saya klarifikasi dulu nih. Aku tak suka bukan karena kesusahanmu kurang besar. Aku takkan tinggal diam bukan karena aku bakal menggosip lah atau bersumpah serapah, apalagi menjadi your partner in crime. Aku tarikmu bukan supaya kamu jatuh semakin dalam. Tetapi aku akan jujur padamu. Aku akan mengatakan aku tidak melihat yang kau perbuat ini memuliakan Allah. Bahwa ini adalah sesuatu yang akan kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahwa paper yang kau kerjakan dengan tidak bertanggung jawab ini tidak memuliakan Allah. Dan kau akan mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Dan ini jelas bukan merupakan sebuah tindakan kasih. Apa kasihmu kepada orang-orang yang kau layani nanti? Salah satu buku pertama saya rasa yang terbitkan oleh STTAA itu Pastoring with Passion, David Holt. Ketika beliau datang waktu itu dan kemudian dia menyampaikan ceramah, salah satu kalimat yang sering dia ulang dan dia katakan, dan saya ingat terus, saya juga beberapa kali pernah ngomong di kelas adalah dia katakan apa? The best gift a pastor can give to your congregants is a pastor who love God. Hadiah terbaik yang seorang hamba Tuhan yang kau bisa berikan kepada jemaatmu adalah seorang hamba Tuhan yang takut Tuhan. Maka saudara, barangkali ketika kita saling melihat, kamu mengerjakan tugas seperti ini, kamu melakukan tugas-tugas di asrama seperti ini, kamu menganggap peraturan itu remeh, engkau melakukan semuanya serba tanggung, secukupnya asal lulus dan sebagainya. Di mana tanggung jawab kita kepada Tuhan dan di mana tanggung jawab kita kepada sesama? Di mana kita menyadari koram deo kita dan di mana kita menyadari kasih kita bagi orang lain? Maka saudara, kita berintrospeksi diri dan kemudian kita juga bersama-sama saling membangun. Yang mengingatkan hendaknya dengan hati nurani yang murni dan penuh kasih, yang diingatkan hendaknya menerima dengan rendah hati dan introspeksi. Kiranya Allah sumber rahmat menjadikan kita, khususnya di tempat ini, STTAA, dan bahkan kemudian kita bisa bawa keluar, ya, gereja Tuhan adalah komunitas yang hidup dan bertumbuh bersama dalam kasih di hadapannya. Dan dengan demikian nama Tuhan boleh dipermuliakan. Mari saudara kita berdoa. Bapak, kami bersyukur bahwa kami mempunyai Allah yang tidak membiarkan kami begitu saja di dalam dosa. Kami bersyukur bahwa kami tidak mempunyai Allah yang kasihnya kebablasan sehingga menutup mata terhadap kesalahan, atau bahkan kemudian membiarkan kami hidup bergelimang dosa. Kami bersyukur bahwa hal itu kemudian juga boleh diturunkan ke dalam diri kami bahwa kami sebagai komunitas bukan hanya komunitas yang senyum-senyum saja seakan-akan semuanya baik-baik saja. Sepertinya kami harus atas nama kasih, dalam nama kasih kami harus melupakan dan menutup mata kami untuk segala yang terjadi. Kami bersyukur bahwa Tuhan memberikan contoh-contoh kepada kami ketika di mana ada situasi-situasi tertentu kami bisa saling menerima dan saling berkata, jangan saling menghina, jangan saling menghakimi. Tapi ada situasi-situasi tertentu ketika kami harus berkata dengan keras karena kebenaran sedang dipertaruhkan. Kami berdoa menyerahkan Tuhan supaya di tengah-tengah kami pun di komunitas ini, ketika kami mendapati ada hal-hal yang kecil, yang perbedaan di antara kami yang tidak esensial, yang adalah hal-hal yang tidak penting, kami bisa saling menerima ya Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kemudian cukup penting, kami bisa saling menegur supaya kami bisa saling membangun. Dan kalau ada hal-hal prinsipil, Tuhan ajar kami untuk kami mempunyai keberanian dengan hati nurani yang murni, dengan kasih yang tulus, untuk kami menyuarakan, walaupun itu seperti obat yang pahit yang harus ditelan oleh orang-orang yang kami ingatkan ya Bapak. Kami berdoa menyerahkan juga supaya diri kami juga, di dalam diri kami pribadi, kami juga selalu mempunyai kerendahan hati. Kalau ada hal-hal yang kemudian di dalam diri kami dianggap harus dikoreksi, ada yang memberikan masukan, kami berintrospeksi terlebih dahulu dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan kalau memang sesuatu itu kurang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan, atau kurang menjadi kasih, menjadi bukti kasih, dan kurang memberkati orang lain, kami juga harus berani untuk mengubahnya. Apalagi itu adalah misalnya hal-hal yang sangat penting di dalam pengajaran kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih Bapak. Biarlah dengan demikian kami menjadi komunitas yang boleh bertumbuh bersama dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.